Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Undang-Undang ITE versi revisi kini sudah mulai dijalankan, pasal-pasal kontroversial masih memicu perdebatan. Sudah banyak korban yang masuk penjara dari aktivis sampai ibu rumah tangga. Tapi undang-undang memang harus melindungi warga agar fitnah caci maki tak leluasa merajalela. Jangan sampai kebebasan berpendapat menjadi dalih ujaran-ujaran jahat. Bagaimana masa depan kemerdekaan berekspresi tanpa mengurangi usaha melindungi korban fitnah caci maki? Inilah Mata Najwa. Dari jari jadi jeruji. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai diberlakukan pada Senin 28 November 2016. Terdapat sejumlah penambahan dalam revisi Undang-Undang ITE, seperti direvisinya pasal pencemaran nama baik menjadi delik aduan, serta dibukanya kewenangan untuk pemblokiran laman oleh pemerintah. Pertanyaannya kemudian, apakah revisi Undang-Undang ITE ini bisa menjawab keluhan masyarakat atas undang-undang yang berlaku selama ini? Ataukah justru revisi ini akan semakin membatasi kebebasan masyarakat untuk berekspresi? Pemirsa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik revisinya mulai berlaku awal pekan ini. Bisa berpotensi menjerat siapa saja yang kurang hati-hati. Contohnya dalam nuansa kampanye Pilkada Jakarta. Jerat undang-undang ini sudah terasa. Saya undang ke studio dua pihak yang berseteru di Pilkada Jakarta yang saling lapor menggunakan Undang-Undang ITE. Ada Pak Aldwin Rahadian, pengacara Buniani, serta Ketua Komunitas Advokat Muda Ahok Jarot, Mu'annas Al-Aidil. Selamat malam, Bang Mu'annas. Selamat malam, Bang Aldwin. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sebelumnya saya ingin teman-teman pemirsa juga ingat apa yang terjadi pada kasus Buniani. Kita lihat yang berikut ini. Jadi jerat saling lapor di Pilkada bukan hanya kasus Buniani, tapi malam ini saya ingin fokus di awal soal itu. Saya ke Anda dulu, Bang Anas. Apa menurut Anda kesalahan Buniani, kliennya Bang Aldwin, sehingga Anda laporkan ke polisi? Iya, jadi begini, yang perlu kita luruskan ya, supaya artinya biar publik juga kemudian tahu bahwa persoalan Buniani itu bukan persoalan video. Persoalan Buniani itu adalah persoalan transkrip yang tidak sesuai dengan video, dengan ucapannya Ahok. Dia menghilangkan kata pakai. Kenapa? Karena terjadi perbedaan persepsi. Dengan dia kemudian menghilangkan kata pakai, dibohongi surat Al-Maidah, berarti surat yang bohong, menghina Quran. Itulah yang kemudian terjadi terhadap Buniani, makanya kita laporkan. Anda melaporkan spesifik karena caption yang dia tulis, bukan Iya. karena videonya? Dan Anda melaporkan dengan Undang-Undang ITE? Kita melaporkan itu karena persoalannya transkrip. Transkrip yang tidak sesuai dengan ucapannya Ahok. Kalau ucapannya sesuai nggak ada masalah. Karena dia menghilangkan satu kata sepenggal-sepenggal. Sehingga opini publik kemudian disesatkan dengan tulisannya Buniani. Dan pada saat di Facebook itu pada tanggal 6 dini hari sebelum gaduh ormas-ormas, itu sudah diingatkan berkali-kali Buniani oleh saksi kami. Supaya apa? Dia melihat lagi, benar gak isinya. Dan dia nggak pernah mau mengakui. Bahkan beberapa kali dalam sesi wawancara saya dengan Buniani, itu tidak pernah diakui. Baik, baru diakui adalah pada saat di acara ILC dan itu publik bisa lihat di video YouTube-nya bahwa dia menghilangkan baik, kata Bang pakai. Anas, saya harus kasih kesempatan Bang Aldwin untuk menanggapi. Apa argumen Anda? Klien Anda tidak seperti yang dituduhkan? Ya, jadi tuduhan terhadap Mas Buniani ini mengada-ngada dan tidak berdasar. Pasal yang dituduhkan itu adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ya, seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ya, yang ditujukan untuk menimbulkan kita akan tunjukkan pasal 28 ayat 2 kebencian, permusuhan berdasarkan syarat. Apa yang kemudian
ditebar oleh Buniani berdasarkan sara kebencian. Tidak ada. Buniani ini dia mengcaption video untuk mengajak netizen berdiskusi. Coba lihat di screenshot Buniani di Facebook itu dinyatakan ini penistaan agama tanda tanya. Kita Dan akan lihat screen capture-nya. Ya, dia Kita akan punya lihat. hak untuk itu. Dia seorang latar belakang wartawan, jurnalis, dan dia seorang Muslim. Dia tergugah hatinya, ya, untuk mengkritisi bahwa ada pernyataan pejabat publik yang dianggap tidak etis. Ini maksud Anda penistaan terhadap agama, betul. tanda tanya. Ya, Bapak Ibu pemilih Muslim Betul. dibohongi surat Al-Maidah ayat 1. Betul. Dan masuk neraka juga Bapak Ibu dibodohi. betul. Itu di atas adalah caption. Paragraf kedua adalah intisari, ya, yang tidak harus sama dengan Boleh ditunjukkan lagi di video. belakang? Coba dilihat. Yang ketiga adalah pendapat pribadi. Apa yang salah dengan itu? Sebelum Baik. Pak Buniani mengupload tanggal 6, ada puluhan akun yang mengupload sama dengan caption yang lebih provokatif dan keras. Sama-sama Buniani- diedit 30 sama-sama diedit Sama. atau in full? Sama, 30 detik. Oke. Dan Buniani itu mengupload ulang, bukan menyunting video. Ya, jadi sebetulnya dengan status Pak Ahok tersangka, Baik. harusnya sudah terbantahkan. Baik, saya harus kasih kesempatan. Ya. Bagaimana? Iya, jadi gini juga artinya jangan kemudian saya ini dari awal sering berbicara ya, diskusi dengan Mas Ali kuasa hukum Buniani. Beliau ini begitu khawatir kalau kita bicara soal transkrip. Jadi dialihkan ke soal video. Padahal persoalan Buniani itu jelas persoalannya transkrip. Dia ini wartawan, bekerja lulusan Amerika Serikat, ya, bekerja di media top, ya. Pada saat di Facebook dia sudah akui itu transkrip. Saksi kita Bukan mengingatkan. transkrip, ya. Bukan. Itu Di wall adalah Facebook, caption. kita sudah bisa Caption, buktikan. intisari, dan pendapat pribadi. Silakan. Kalau itu silakan. transkrip, dia akan tulis. Ini adalah transkrip Ahok. Ini adalah transkrip video di atas. Oh, enggak. Dia tidak melakukan Ya itu. artinya bentar. Kalau ini kan dia artinya, tidak melakukan kalau itu. ini artinya Hati-hati. pengakuan. Ya. Ya, kalau dalam hukum itu pengakuan adalah salah satu alat Kalau bukti. itu dinyatakan Ada 4 seperti alat itu, bukti. banyak orang yang ditangkap. Ya? Enggak. Banyak orang ditangkap. Kami Puluhan enggak. orang melakukan hal yang sama. Bukan, sekarang begini Mas Jadi Adwin. tidak Kita berdasar. akan lanjutkan ya. setelah pariwara. Mas Adwin. Jangan Tidak kemana-mana, berdasar. tetaplah di Mata Najwa. Mengada-ngada, Mas Dani.